Shalom semuanya, damai Kristus beserta dengan kita. Kembali lagi dengan kami, Jerry dan Dondo, di channel Mengapa Percaya. Kami hadir untuk mewartakan, mendiskusikan, juga mempertanyakan terkait iman Kristiani, iman gereja yang Katolik, yang selama ini kita mungkin belum bisa mengenalnya secara lebih utuh, atau bagaimana kita perlu memikirkan kembali iman dari gereja-gereja yang selama ini mungkin teman-teman ada di sana supaya bisa memikirkan ulang. Nah, sebagai disclaimer, eh, sesi kali ini secara secara langsung beririsan dengan sesi yang sebelumnya, yaitu di mana sebelumnya kami membahas tentang gereja yang mana sih yang benar gitu. Jadi kita tahu bahwa di konteks Indonesia, di Jakarta, di kota-kota yang ada di Indonesia, banyak sekali gereja-gereja gitu. Jadi kita tidak perlu sebutkan namanya, tapi kita sudah tahu banyak sekali denominasi, sinode-sinode. Nah, di sesi yang lalu kami membahas tentang gereja banyak sekali yang mana yang benar. Lalu kami sempat menyinggung tentang adanya uskup. Nah, baru kami juga menyinggung tentang siapa sih yang bisa mengajar di dalam gereja seperti itu. Nah, karena itu uskup dan pengajar selalu berkaitan. Uskup gunanya untuk membina umat, menggembalakan, lalu mengurus imam juga. Jadi banyak memang fungsi dari uskup dan itu sebagai model daripada gereja yang mula-mula. Nah, pengajar-pengajar juga perlu diawasi atau berelasi dengan uskup sebagai kesatuan iman. Nah, karena itu pada sesi kali ini kami akan membahas tentang salah satu ajaran penting gereja atau yang kita sebut menjadi sakramen gitu ya, tanda dari persatuan Kristus dengan gerejanya. Jika di gereja Katolik dan Ortodoks ada 7 sakramen, di gereja Protestan pada umumnya dan sampai saat ini masih 2 sakramen. Nah, sakramen yang ada di antara semuanya yang mau kami bahas malam hari ini adalah tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus, apakah tubuh dan darah Kristus atau hanya simbol semata? Nah, karena itu kami akan mengulas secara sederhana, juga mendalam dengan beberapa paparan pernyataan-pernyataan Bapak Gereja juga tanggapan-tanggapan kritis kami di sesi ini. Teman-teman, disclaimer ini perlu kita eh, pahami bersama bahwa hendaklah kita semua mendengarkan obrolan kami sebisa mungkin untuk sampai selesai, baru memberikan komentar. Dan yang kedua juga eh, bisa memberikan tanggapan yang beretika gitu ya, maksudnya supaya tidak hanya menuliskan komentar tanpa adanya landasan berpikir, tapi lebih baik kita memikirkan dulu apa yang mau kita tuliskan, berkomentar sebebas mungkin, tapi kita juga punya etika dalam bersosial media atau memberikan komentar. Kami sangat terbuka untuk semua data atau apapun yang teman-teman baca dalam perkembangan materi atau apapun yang berkaitan dengan topik pada kali ini. Oke, langsung saja kepada isu yang sedang ada gitu ya. Untuk Bro Dondo, kira-kira Bro dalam perjalanan pelayanan sejauh ini gitu, perjamuan kudus itu sudah tidak asing buat kita ya dari kecil atau kita Betul, tahu jelas bahwa itu bagian dari hidup gereja. Nah, apa ya. yang Bro lihat nih tentang perjamuan kudus, apa yang ada di gereja, tidak perlu menyebutkan namanya. Jadi ajaran apa yang muncul di dalam gereja di mana Bro tahu pernah, mungkin pernah juga di sana, dan apa mungkin tanggapan kritik Dondo terhadap ajaran tersebut? Silakan. Oke, eh langsung aja. Gini, kita tahu kalau perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur itu adalah untuk mengenang Kristus dan juga Kristus mengatakan kalau inilah tubuh dan darahku, gitu kan. Jadi maksudnya di sini adalah secara langsung Kristus katakan kepada mereka yang ada di tempat itu yaitu para murid bahwasannya roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Hmm. Dan gereja mewariskannya sebagai suatu bentuk sakramen atau yang kita bisa bilang kebiasaan lah ya, kebiasaan yang diwariskan gitu. Kebiasaan diwariskan oleh Kristus langsung
dilakukan oleh para murid, hingga gereja modern saat ini bahkan masih melakukannya. Oke, yang yang saya dapatkan sejauh sejauh saya pelayanan itu adalah pertama, begini, memang pada dasarnya masih tetap ada pembacaan kitab suci, yaitu adalah perjamuan akhir, perjamuan akhir, baik itu yang diambil dari teks yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 maupun yang dinyatakan oleh Kristus langsung dalam Injil Sinoptik. Nah, mau pakai yang manapun itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah, yang jadi masalah sekarang itu adalah orientasinya. Nah, yang terjadi sekarang-sekarang ini adalah hmm, ketika sedang melaksanakan perjamuan kudus secara secara aksi gitu ya. Kenapa? Pada akhirnya lebih menyorot kepada hal-hal yang sifatnya egosentris atau lebih ke arah pribadi. Ya, gini-gini. Berdoa bukan gak boleh. Meminta bukan gak boleh. Memohon juga bukan gak boleh. Boleh. Itu nggak salah. Cuma begini. eh Hmm. ini kan sakramen yang memang harus dilakukan. Ini kan tradisi yang memang dilakukan tujuannya untuk mengenang. Ya, Hmm. dinyatakan seperti itu ya. Untuk mengenang akan aku. Kata Rasul Paulus seperti itu ketika ia mengutip perkataan Kristus seperti itu kan. Nah, teks itu terus setiap tahun di gereja dibacakan. Setiap beberapa minggu sekali atau mungkin ada gereja melaksanakan perjamuan setiap minggu, teks itu selalu dibacakan. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah orientasinya. Hmm. Kenapa akhirnya sekarang-sekarang ini malah jadi ke pribadi? Contohnya, Seolah-olah seolah-olah Kristusnya dikesampingkan. Begini ya, contohnya. oke, Oke, ketika ketika roti ingin dimakan atau anggur ingin diminum, sebelumnya ada seperti statement of faith. Nggak salah, statement of faith itu nggak salah. Saya nggak, oke, aku nggak mau, aku nggak mempermasalahkan statement of faith. Tapi statement of faith ini sebenarnya yang jadi masalah adalah ditempatkan di tempat yang nggak tepat. Itu aja. Nggak salah kalau kita misalnya eh, meminta kesehatan, meminta kelimpahan rezeki, atau mungkin meminta kemajuan dalam usaha. Ya, itu boleh. Tapi lebih tepatnya itu ditempatkan dalam doa yang sifatnya personal. oke. Nah, bukan di bukan di dalam bukan di dalam satu perkumpulan di gereja yang memang tujuannya untuk bersekutu bersama. Bersekutu bersama kan tujuannya secara dasar itu adalah untuk mempermuliakan Kristus. Seperti itu. Jadi Apalagi kalau sakramen ini ya. iya, Ya, ya. ya, ya. Tujuannya pada dasarnya adalah untuk mempermuliakan Kristus. Jadi permuliakanlah Kristus dari awal sampai akhir. Tujuan ibadah mempermuliakan Kristus. Ya udah, dari awal sampai akhir kegiatan liturgi liturgi apapun yang dilakukan tujuannya adalah untuk mempermuliakan Kristus. Cukup. Hmm. Jadi jangan apalagi di tempat ini tempatnya sangat-sangat salah gitu ya. Ya, Kenapa? ya. Di sesi untuk mengenang Kristus, kita malah diarahkan untuk berdoa ke ranah yang lebih pribadi. Seolah-olah Kristusnya nggak ada, Hmm. gitu. Kalau memang iya ibadah ini tujuannya kepada Kristus ya sudah, cukuplah pada Kristus. Kutip kitab suci boleh, Hmm. nggak salah. Kutip perkataan kitab suci boleh, tapi
orientasi kita harus harus sepenuhnya kepada Kristus dalam melaksanakan ibadah kita gitu loh. Sekali lagi bukan berarti berdoa atau memohon kepada Tuhan itu salah, enggak. Cuma tempatnya aja yang enggak tepat. Demikian. Oke, ya ini kita perlu sedikit aja ya sebelum kita masuk ke dalam pernyataan Bapak Gereja tentang apa itu perjamuan kudus atau Ekaristi sebagai ucapan syukur, gift apa Thanksgiving. Fenomena tadi ya bahwa saat perjamuan kudus, saat menerima tubuh dan darah Kristus yang seharusnya justru bergeser menjadi kepentingan diri gitu ya. Maksudnya dalam artian ini gue sih memahami bahwa Dondo tidak bermaksud ya teman-teman. Dondo tidak bermaksud untuk menegasikan permohonan kita di hadapan Allah. Tidak bermaksud seperti itu. Jadi kita tidak perlu memohon kepada Allah. Bukan begitu. Tapi maksud yang Dondo maksudkan adalah bahwa kita tahu bahwa dalam sakramen, dalam liturgi, kita tidak serta-merta berpikir bahwa kepentingan saya, kepentingan saya, kepentingan saya, seperti itu ya. Nah, menurut Dondo nih, ini perlu clear sedikit ya. Berarti kalau tadi ditemukannya ada praktik seperti itu apakah pengajarnya yang mengajarkannya, atau memang ternyata itu respon umatnya aja gitu? Nah, ada nggak sedikit sedikit aja ulasan tentang itu? Apakah memang itu Oke, dalam amatan Bro itu pengajarnya atau umatnya doang nih? Gitu. aku rasa dari apa yang aku amati sejauh ini, aku rasa pengajarnya. Karena begini ya, Oke. yang terjadi itu adalah eh pengajar ya, atau mungkin kita bilang aja hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan atau mungkin pendeta Pendeta, kita bilang pendeta, gitu. pendeta, pendeta, ya. Nah, pendeta mengarahkan umat sepenuhnya. Jadi ketika melaksanakan perjamuan kudus itu, ketika para pekerja sudah membagi-bagikan roti dan anggur, Oke. dibagi-bagikan, lalu seorang pendeta berdiri di tengah-tengah mimbar, ya berdiri di mimbar, lalu eh, mengarahkan umat gitu dengan dengan membacakan ulang kitab suci, lalu mengarahkan umat seperti untuk mengangkat roti, lalu ucap syukur atasnya gitu kan, dan pembacaan seterusnya gitu. Nah, tapi setelah pembacaan kitab suci itu, pembacaan teks itu, kerap kali ini terjadi doa-doa yang sifatnya lebih ke arah personal, seperti itu. Berarti, sorry, berarti pendetanya nih yang yang mengencourage atau yang menyuruh gitu ya, yang nyuruh umatnya Betul, untuk, betul. oh, I Iya, see. betul, betul. Ya, 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 Jadi ya. ketika ketika lu tanya tadi, gue langsung langsung strike aja. Memang pengajarnya atau pendetanya mengarahkan seperti itu. Makanya ketika ini terjadi, pertanyaan itu langsung terlintas gitu kan. Ah, kok jadinya malah begini, gitu kan. Hmm, hmm, Gini, hmm, sekali lagi, ini perlu tegaskan ya, bukan berarti berdoa, meminta, memohon itu salah. Enggak salah kok. Cuma hmm. tempatnya aja yang salah, tempatnya aja yang nggak tepat. Iya. Begitu juga dengan ketika anggur itu diangkat gitu loh. Hmm. Setelah membacakan teks kitab suci, inilah inilah anggur yang dimateraikan oleh darahku dan seterusnya. Lalu mulailah doa seperti ini yang sifatnya lebih yang sifatnya ke arah personal lagi. Seolah-olah Kristus hadir hanya dalam pembacaan teks kitab sucinya. Oke, oke, oke. Berarti eh, pendeta itu membacakan teks tadi antara itu 1 Korintus 11 ya, perkataan Mm-mm. perkataan Rasul Paulus, Paulus, ataupun mm-mm. di dalam kutipan Injil.
Saat dibacakan sebatas itu lalu mulai masuk ke dalam kepentingan diri gitu ya, langsung dipisahkan. Iya. Seakan-akan Kristus itu hanya di teks, tapi selanjutnya adalah kita yang menjadi pusat atau tolong gua gitu ya. Maksudnya kebutuhanku Mm-mm. tanpa benar-benar memikirkan atau menghayati kedalaman teks tersebut di mana Kristus hadir gitu mungkin ya. Ini dalam perspektif Protestan berarti ya. Iya. Ya, 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 ya. Oke, menarik. Untuk itu, teman-teman, satu fenomena ini menjadi penting untuk kita pikirkan ulang. Entah teman-teman mungkin ada di gereja tertentu yang seperti itu, atau mungkin ada fenomena-fenomena lain. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar dan coba supaya menjadi topik yang bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jadi kita tidak hanya monolog ya, maksudnya artinya teman-teman hanya mendengarkan talk, tapi bisa berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami. Memang saat ini terbuka di kolom komentar. Nanti kami akan memberikan tanggapan kami. Nah, dengan itu kita akan masuk ke dalam selanjutnya. Sebenarnya jika tadi ada fenomena di kehidupan bergereja masa kini gitu ya, khususnya Indonesia, Jakarta, kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, muncul pengajaran gitu ya, bahwa perjamuan itu jadi dominan kepada kepentingan diri, menegasikan Kristus secara substansial atau secara utama, maka kita perlu memikirkan mengapa kita harus percaya terhadap ajaran itu. Karena itu kita harus bisa menelusuri gereja yang pada dasarnya dilandaskan oleh para rasul juga oleh para uskup bapak-bapak gereja yang mula-mula. Nah, kita akan mendengarkan bersama pernyataan para bapak-bapak gereja seperti apa tentang Ekaristi atau perjamuan kudus. Baik, kita akan melihat tanggapan para bapak gereja, beberapa para bapak gereja ya, yang mewarisi ajaran Kristus melalui rasul-rasulnya. Terlihat, Dondo? Ya. Oke, berikut beberapa tanggapan bapak gereja mengenai Bapak gereja ini di antaranya itu ialah para uskup ya. Jadi jika tadi di awal gue udah bilang bahwa sesi yang sebelumnya kita membahas tentang gereja banyak, Hmm. mana yang benar, lalu kami membahas adanya uskup, pentingnya peran uskup, lalu imam yang berelasi dengan uskup. Nah, uskup ini juga major ya, ini sangat penting di dalam eklesiologi yang sehat gereja gitu ya. Nah, bapak-bapak gereja di antaranya yang akan kami ulas ini ialah juga seorang uskup gitu ya. Nah, karena itu kita akan membaca pertama ialah dari eh, Santo Ignatius dari Antioquia, surat kepada jemaat di Smyrna. Ini ada masih di abad pertama ya. Dan itu terlihat ya di screen-nya. Ya. Nah, memang pada konteksnya eh, they abstain from the Eucharist yang dikatakan oleh Santo Ignatius ini yaitu mereka para heresi gitu ya. They abstain from the Eucharist and from prayer because they do not admit that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ, the flesh which suffered for our sins, and which the Father, in His graciousness, raised from the dead. Nah, tulisan ini penting. Penting mengapa? Eh, karena Santo Ignatius menghadapi heresi ya, Dondo ya.
Ya, Ya, betul. konteks heresinya itu siapa? Yang Dondo Oke. ingat? Ya, jadi setelah setelah gua lihat lihat lebih jauh ya, dokter apa apa namanya heresi yang dihadapi oleh siapa tadi? Agustin ya? Santo Irenaeus, Oh, Irenaeus, Irenaeus. Irenaeus. Irenaeus itu adalah doketisme. Ignatius Antioquia, sorry, Ignatius Antioquia. Ignatius dari Antioquia. Ya, Yes. yang dihadapi oleh Ignatius itu adalah doketisme. Jadi gini, singkatnya doketisme itu adalah aliran Kristen juga awalnya Hmm. yang dibina atau digembalakan oleh saudara Yesus sendiri, yaitu adalah Yakobus, gereja Yerusalem. Ini dalam Oke, dalam sejarah gereja ya. oke. Tetapi setelah tahun-tahun 80-an, antara 60, 70 atau 80 itu, pada Hmm. akhirnya kan kisah Alkitab juga mencatat kalau Rasul Yakobus mati di rajam batu ya. Nah, Oke, ketika itu terjadi, akhirnya gereja Yerusalem tidak ada lagi yang menggembalakan. oke. Sehingga sehingga dari golongan mereka ini lahir doketisme. Hmm. Dan pada akhirnya menyalahartikan apa Hmm. namanya? Menyalahartikan Kristus yang hadir di dunia yang sebenarnya dipahami oleh gereja itu adalah the real human, the real flesh ya, sepenuhnya Hmm. manusia, sepenuhnya daging dan juga sepenuhnya Allah, sepenuhnya roh. Hmm. Tapi akhirnya disalahartikan. Kristus yang hadir itu seolah-olah dapat dilihat, tapi tidak dapat dipegang, seperti hantu. Oke. Gitu. Jadi kesalahan ini ditegaskan kembali oleh Bapak Gereja Ya, 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 ya. demi demi menjaga apa yang dianggap salah oleh aliran sesat ini serigala berbulu domba pada abad pertama. Demikian. Nah, oke, Doketism tadi ya. Ya, Perlu kita ketahui bahwa itu bukan ajaran dari Rasul Yakobus ya, bukan ya? bukan. Ya, tapi memang tadi mungkin dalam dinamika gereja awal, ketika mungkin kalau gue pribadi belum cross check lagi, tapi kita coba menarasikan lebih rapi bahwa mungkin tadi dalam klaim pembacaan Dondo, ketika Yakobus sang rasul telah tiada, jadi sedikit ada kayak tatanya sedang kosong gitu ya, tata penggembalaan uskup gitu ya, rasul yang sedang kosong, jadinya eh, muncullah ragam-ragam ajaran yang belum bisa langsung dikontrol gitu ya, gitu. Nah, Ya, ini menarik. Oke. Nah, salah satu paper lainnya yang saya temukan atau yang dalam screen telah muncul. Nah, ini kutipan tadi. Ini kutipan tadi di paper yang tadi yang kutipan awal yang tadi saya bacakan. They abstain from Eucharist and prayer because they refuse to acknowledge the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Nah, ini percis taken from Michael Holmes, the Apostolic Fathers Greek. Nah, ini quotationnya. Nah, note the following. Jadi ini konteksnya. Ignatius Antioquia, tadi Dondo menyebutkan bahwa adanya heresi di gereja mula-mula gitu ya. Eh, ya, Ignatius seperti Irenaeus, jadi kedua bapak gereja ini eh, suggests that Eucharist plays a formative and central role in theology. Jadi bagi para bapak gereja ini, Ekaristi atau perjamuan kudus itu, nah ini memang nanti dalam diskusi yang lebih detail sebenarnya, ada eksplorasi yang lebih detail bisa kita bahas tentang perjamuan kudus dan Ekaristi itu sebenarnya kata yang sama atau tidak. Tapi fokus kami tidak untuk mendetailing tentang katanya dulu, kami mau sedang membahas bagaimana
sebenarnya apakah perjamuan kudus atau sebenarnya sakramen Ekaristi, perjamuan kudus itu benar-benar sungguh tubuh dan darah. Nah, para bapak gereja tadi mengatakan iya. Nah, mereka yang menolak itu adalah heresi gitu ya. Nah, pertama-tama memang karena bagi Ignatius yang sama seperti Irenaeus bahwa Ekaristi itu adalah sentral di dalam teologi. To be wrong, nah ini Dondo. To be wrong, to be wrong on Eucharist is not to simply go astray on a minor technical theological point. Perhatikan ini, Ya, menjadi salah pada Ekaristi. Itu apa yang dikatakan oleh para bapak gereja? Kesalahan dalam hal ini bukan berarti hanya keliru dalam poin teologi yang kecil, karena ini major. Ini tuh bukan minor gitu ya. Dalam artian ya udahlah, ya namanya. Jadi nggak boleh kita eh, percaya percaya aja gitu, sama kayak kerinduan hati kami gitu ya. Kami bertanya dalam channel ini mengapa percaya gitu. Konteksnya banyak, teman-teman sendiri punya latar belakang gereja masing-masing gitu. Gereja dalam tanda kutip. Nah, karena itu rethinking apa yang ada di dalam ajaran gereja teman-teman, kita kita bersama atau kami berdua di sini itu penting gitu. To be wrong on the Eucharist is not to simply go astray on a minor technical theological point. Jadi ini bukan hal yang minor, ini hal yang major gitu. ya, Kesalahan ini setuju. bukan hal keliru dalam poin kecil. Tadi di awal Dondo sudah mengutarakan gitu ya bahwa eh, ada fenomena perjamuan kudus di salah satu gereja, ya tentu ya Protestan. Kita tidak perlu menyebutkan namanya, ini menjadi ruang untuk kita berdialog, berdiskusi bahwa gereja tersebut, pendetanya, pengajarnya malah hanya membacakan teks, either itu dari 1 Korintus pasal 11 atau di dalam tulisan Injil mengenai tubuh dan darah Kristus, tapi hanya sebatas dibaca saja. Hanya dibaca, dan saat selesai dibaca, nah, mulai masuk kepada kepentingan diri sendiri. Nah, ini menarik gitu ya. Jika Ignatius dan Irenaeus menghadapi heresi pada masanya, Dondo, nah, maka perlu kita sama-sama bertanya gitu ya. Jika tadi Bro sudah mengatakan bahwa, uh, sorry, uh, di fenomena yang muncul pada konteks pelayanan Dondo selama ini, adanya orang-orang yang malah berfokus pada dirinya sendiri saat perjamuan kudus. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan penolakan terhadap tubuh dan darah Kristus sebagai pusat, sebagai inti dari Ekaristi itu, jangan-jangan penolakan terhadap itu justru menunjukkan adanya masalah heresi di baliknya. Nangkap nggak? Nah, kita Oke. kita nggak langsung nuduh orang heresi, nggak. Cuman kita perlu bertanya gitu ya. Ketika tidak lagi berpusat kepada Kristus, maksudnya pada Ekaristi adalah tubuh dan darahnya, lalu berpusat kepada diri sendiri, mencari kesembuhan atau segala macam yang artinya jadi seakan-akan Ekaristi itu magic lah, Kristusnya tidak disanjung, tapi akunya yang pengen disembuhkan atau pengen kaya, ekonomi segala macam. Nah, kita tahu ya bahwa ada namanya ajaran kemakmuran atau prosperity gospel gitu ya. Nah, jangan-jangan memang, atau kita bisa melihat fenomena itu muncul mungkin dilatar belakangi oleh tadi berpikir kemakmuran tersebut. Gimana tanggapan Dondo? Ah, Singkat ini ya tentang ini sebenarnya, fenomena itu. ya, Hmm. ya sebenarnya, sebenarnya pernah ada ya, pernah ada. Cuma memang dalam pelayananku memang nggak pernah mengalami yang begini, nggak pernah. Tapi memang perlu ditegasin lagi, yang salah itu adalah orientasinya. Bukan berarti meminta seperti itu nggak boleh. Bukan. Silahkan Iya, aja. setuju, setuju. Nah, gitu kan. Silahkan aja. Sisanya terserah Tuhan. Gitu kan. Kita pasti kita pasti pernah kok berdoa. Kita pasti pernah kok berharap. Kita pasti juga pernah kok gitu, apa namanya, merenung gitu, merenung diri sendiri ya, bukan merenungkan kitab suci, bukan. Renungin diri sendiri. Ah, kapan ya saya bisa sembuh?
Ah, kapan ya saya bisa sukses? Ah, kapan ya saya bisa ini, saya bisa itu. Akhirnya berdoa minta sama Tuhan. Itu nggak salah. Nah, tapi kembali lagi, yang salah itu adalah yang sesuatu yang sifatnya pribadi dibawa ke ranah komunal. Kita kita harus Oke. sepakat dulu di sini. Kita harus sepakat dulu di sini. Bergereja itu kan komunal, gitu ya. Sifatnya kita bersama-sama, siapapun kita, gitu ya. Siapapun kita, baik itu di gereja itu kita saling nggak kenal, baik itu di gereja itu isinya mungkin ada teman sekolah kita kah, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang di situ, ada yang kita kenal, entah mungkin pendetanya kita kenal sekalipun. Tujuan kita tetap satu, bukan ngeliat orang yang kita kenal atau mungkin kenal sama orang baru. Ya, tujuan yang paling utama itu adalah mempermuliakan Kristus. Kembali lagi. Ya. Nah, dalam konteks sekarisi ini kan kita mempermuliakan dia menurut Bapak Gereja itu adalah dengan ini eh, ketidak do not admit gitu ya. Ketika tidak menyetujui Mm-mm. atau tidak sepakat bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus, lalu diganti gitu, diganti dengan alasan simbol lah. Nanti kita akan lihat juga dengan Mm-mm. tanggapan Maknanya, heeh. ya. Jadi kalau itu bukan tubuh dan darah Yesus lagi, diganti jadi simbol atau apapun itu, nanti kita akan ke sana tentang pemikiran abad 16. Maksudnya kita sedikit membaca sedikit ya, itu tadi fenomena awal yang Bro Dondo share. Apakah pergeseran itu justru sedang memberikan indikasi adanya teaching-teaching yang sebenarnya nggak sehat gitu. Nah, betul kita memohon kepada Allah itu boleh gitu kan. Tapi kalau akhirnya kita Ya, memaksakan ajaran yang sebenarnya seakan-akan ikut Allah, ikut Kristus itu harus sembuh atau nah itu kan jadi perlu kita pikirkan ulang gitu. Nangkap gak, Don? ya, betul. Setuju. Nah, maka itulah dengan kita membaca Ignatius Antioquia ini tadi juga di salah satu paper yang saya share, Ignatius sama seperti Irenaeus bahwa ketika mereka menghadapi heresi, mereka firm bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Heresi justru menggesernya kan gitu, seperti Docetism tadi salah satunya, menggeser bahwa ini bukan tubuh dan darah Yesus atau konsep mereka tentang Kristologi berbeda dengan apa yang gereja nyatakan. Nangkep nggak? Nah, Ya, konsep memang Kristologi begitu yang adanya. konsep kristologi yang keliru juga bisa berpikir bahwa seakan-akan Kristus hanya memberikan hal-hal yang materialis, kesembuhan doang. Sampai semua teologi Kristen, bahkan saat sakramen pun dipaksakan gitu. Nangkap nggak? Ya, Variabel bahwa kita harusnya. bisa memohon, variabel bahwa kita memohon kepada Allah itu boleh. Tadi Dondo udah mengatakan. Cuman Hmm, kalau itu doang sampai dipaksakan kepada perjamuan pun itu lagi gitu. Nah, jangan-jangan ini bukan variabel hidup iman tapi ajaran prosperity gospel gitu. Gimana, Don? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ini singkatnya. Mungkin nggak ternyata itu adalah prosperity gospel yang masuk ke dalam perjamuan kudus gitu ya? sangat mungkin mengarah ke sana. Karena kembali lagi, eh, egosentristik ya. Egosentristik yang akhirnya membawa cara pandang teologi gitu kan. Hmm, Gitu. Bisa aja, justru kemungkinan lebih kuat bisa ke sana. oke, oke. Iya. Ya. Ada lagi? Karena Sedikit begini, lagi? eh, ya sedikit ya. Karena gini, eh kalau kita memang meminta, tapi kita nggak sembuh, kita bisa apa? Gitu deh. Atau Ya. mungkin kita meminta, ya Tuhan, saya mau, misal dalam kegiatan akademik, saya mau lulus kuliah dalam waktu sekian, 3 tahun misalnya. Atau mungkin saya mau sembuh besok. Kalau secara tiba-tiba Tuhan nggak kabulkan, terus apa? Kalian mau hujat Tuhan gitu? Ya nggak mungkin kan? Hmm. Jadi akhirnya egosentristik ini membawa orang-orang kepada jalur yang lebih sesat gitu kan, lebih jauh lagi, lebih geser gitu. Bukan cuma bukan cuma apa? Jadi heretik ini apa? Ajaran yang salah ini bukan cuma membawa
orang-orang yang belajar ke arah yang salah, begitu juga para pendengar akan salah memahami kitab suci, gitu loh. Yang Oke. seharusnya seperti apa kita memahami Allah, yang harus seperti Hmm. apa kita memahami diri kita sendiri sebagai manusia, dan juga dengan sebagaimana adanya relasi antara manusia dengan Allah. Bisa salah Hmm. nantinya ketika yang ngajar itu juga memahami kitab suci dengan salah. Oke, ya, 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 ya. Wah, ini efek sampingnya besar sekali ya. Jadi salah mengenal Allah jadinya ya. Hmm. Oke, ya, sedikit ya tadi Ignatius dari Antioquia. Lalu selanjutnya kita lanjut dulu. Ini adalah Cyril, ya, Santo Cyril Oh, dari Yerusalem. Cyril, Betul. Cyril, Bapak Gereja Timur. Oke. Ya, dia mengatakan sejak Yesus he himself declare dan mengatakan seed of the bread. Jadi Yesus mengatakan ketika ya ini tadi Dondo udah bilang ya, either itu di 1 Korintus 11 atau di kutipan Injil, para rasul juga setuju dengan perkataan Kristus bahwa Kristus ketika sedang membagikan roti dan cawan itu, uh, dia mengatakan this is my body and this is my blood gitu. Ini perkataan Cyril gitu ya. Nah, who shall ever hesitate saying that it is not his blood. Nah, ini penting penting sekali ya bahwa siapa yang akan ragu bahwa itu bukan darahnya? Who shall ever hesitate saying that it is not his blood? Jika Kristus saja yang mengatakan dia, he himself has declared and said of the bread. Kristus sudah mengatakan dan mendeklarnya, this is my body, who shall dare to doubt any longer? Gitu. Siapa yang berani meragukan? Ngapain ragu lagi nih kalau emang ini adalah tubuhnya gitu. Dan dia juga affirm and say, this is my blood. Jadi ini abad keempat ya, 350 Cyril dari Yerusalem gitu. Ya, Connected gitu. Tadi dulu udah bilang ya bahwa gereja itu bukan semata-mata oke kita kenal ada keluarga kita atau kenal sama pastornya, ya fine. Tapi ini komunal. Nah komunalnya itu bahkan tidak hanya pada masa kini, tapi sepanjang segala zaman. Setuju ya gitu. Universal Church setuju. gitu kan. Supaya kita tidak merasa kita doang nih yang paling gereja gitu. Jangan-jangan malah yang berpikir kayak gitulah indikasi-indikasi bahwa dia bukan gereja gitu ya kan. Merasa bukan merasa kayak dia doang yang paling benar, dia jangan-jangan indikasi tuh gitu. Nah soalnya singkatnya Cyril of Jerusalem dari Yerusalem dia itu ngomong gitu di abad 4 sama seperti Ignatius Antiochia nih, dia Ignatius dari Antioquia. Lanjut, baru ada Agustin dari Hippo ya. Agustin ini ya uskup Agustin. di Hippo. Dia mengatakan you ought to know what you have received and what you are going to receive and what you ought to receive daily. That bread, memang roti, which you see on the altar, have been sanctified, telah dikuduskan by the word of God, oleh firman Allah, is the body of Christ. Nah, tadi kan Dondo udah bilang juga bahwa sekali lagi mau dia kutip perkataan Paulus atau perkataan para rasul yang menulis di Injil, nah itulah the word of God yang mensanctified bahwa roti itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kita berfokuslah ke sana gitu. Dan itu adalah tubuh dan darahnya, the blood and the body of Christ. Ignatius pun di abad 4 balik lagi tetap sama dengan gereja timur gitu ya. Ini Ignatius ini dalam konteks ini dia barat ya, dia barat karena dia uh, jadi uskup di di Afrika dengan perutusan paus gitu. Makanya nanti ada statement Ignatius Hippo ini yang terkenal dengan bahasa Latin Roma locuta causa finita, bahwa jika Roma telah berkata, problem telah selesai gitu. Menunjukkan bahwa ada otoritas dekatnya Ignatius dalam pelayanan itu dengan uskup di barat atau di Roma gitu ya, paus dari Gereja Katolik. Nah, selanjutnya ada lagi Jerome gitu ya, Hieronymus kalau tidak salah nama lainnya, di abad keempat juga. Nah, after the type had been fulfilled by the Passover celebration,
and he had eaten the flesh of the lamb with his apostle. Tadi Kristus telah memakan uh, bersama para muridnya. He takes with strength the heart of man, and on goes on to the true sacrament of the Passover, so that just as Melchizedek, the priest of the Most High God, in prefiguring him, made bread and wine an offering, he too makes himself manifest in the reality of his own body and blood. Jerome pun mengatakan kayak gitu. Setelah digenapinya perayaan Paskah, Yesus mengambil roti dan menguatkan hati para manusia. Dia bersama para rasul dan melanjutkan kesakramen Paskah yang sejati. Sehingga seperti Imam Melkisedek Melkisedek Imam Allah yang maha tinggi dan melambangkan Kristus itu sendiri, menjadikan roti dan anggur, cawan dan roti itu sebagai persembahan, ia pun menyatakan dirinya dalam kenyataan tubuh dan darahnya. Jadi lagi-lagi para bapak gereja sepakat bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus, real presence of body of the real presence body of Christ, the body and the blood of Christ. Nah, baru ini gereja Katolik di abad 14 pun mengatakan gitu ya, the whole Christ is truly, really, and substantially contained. This presence is called real. Nah, real presence, by which is the intent to exclude the other types of the presence as if they could not be real too. But because its presence in the fullest of sense, that is to say, it is a substantial presence by which Christ, God and man. Nah, Christological kan. Jadi presence Kristus, God and man gitu, manusia dan Allah sejati. Make himself holy, and entirely present. Nah, seluruh Kristus benar-benar secara substansial terkandung di dalam Ekaristi. Kehadirannya disebutnya nyata. Dia itu secara substansial Allah dan manusia. Nah, ini berkaitan juga pengenalan akan Allah. Tadi Don Jo sedikit menyinggung tentang itu. Jadi kita clear gitu bahwa ini abad 14 ya, tentu gereja Katolik ya, teman-teman yang mendengarkan. Artinya kita perlu sadar gitu ya, jika memang pada saat ini gereja kita bukan gereja Katolik. Nah, apakah berarti ini sedang menggontok-gontokan? Tidak seperti itu. Kita sedang memikirkan kembali gitu ya, mengapa kita percaya. Jangan-jangan malah kita perlu bergumul di hadapan Allah bahwa sebenarnya apa sih sakramen perjamuan kudus itu gitu? Apakah ini adalah kepentingan diri sendiri? Bukan berarti kita salah memohon itu pada Allah, tapi jika gereja sepanjang zaman mengatakan ini, bagaimana sekarang respon hati kita gitu? Gitu ya, Dondo ya. Oke. Dengan itu kita 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 sudah melihat ya, kita sudah eh, sejauh ini menyepakati gitu bahwa para bapak gereja, sebentar ya, para bapak gereja satu suara dalam hal ini mengatakan bahwa inilah tubuh dan darah Kristus gitu. Lalu jika ternyata di keadaan saat ini ada yang seperti tadi mungkin membingungkan atau menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi lagi karena itu real. Nah, kita akan melihat sebenarnya mengapa sih akhirnya ada pergeseran seperti itu gitu ya. Apakah pergeseran itu tiba-tiba muncul gitu. Nah, ternyata tidak gitu. Kami menemukan adanya realitas yang terbukti secara historis dalam sejarah gereja yang dimana secara spesifik itu di abad 16 gitu. Di abad 16 ada satu kenyataan bahwa eh, ada dua imam dari gereja barat yang akhirnya eh, tidak lagi berbagian dalam gereja Katolik atau gereja barat, dan mereka memiliki pemahaman yang bergeser dari para rasul tadi, para bapak gereja tadi. Nah, kita akan melihatnya apa yang terjadi di pemikiran abad 16 yang memicu gitu ya, memicu keadaan-keadaan masa kini gitu. Setelah kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Oke, kita akan melihatnya bersama. Kita akan sama-sama membaca pernyataan dari
pemikir abad 16 ya, dari dua imam yang tidak lagi berkomuni atau berkomunal atau berelasi secara komunal dengan gereja Barat atau gereja Katolik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pemikiran-pemikiran tentang Ekaristi atau perjamuan kudus pada masa kini yang semakin terdegradasi dari apa yang sebenarnya para rasul dan para bapak gereja katakan, itu tidak serta-merta muncul tanpa adanya pintu yang mengawali gitu ya. Ada pintu yang pertama kali membuka ruang kebebasan pemahaman ini. Nah, kita perlu memikirkan ulang, karena itu kami membahas pada sesi ini, sekali lagi teman-teman semuanya. Dan karena itu, apa yang dikatakan para dua pemikir abad 16, eh, di sini saya akan share screen. Oke, terlihat ya? Terlihat, Dondo? Oke. Eh, ini lagi di mute. Oke, sip. Udah Oke, terlihat ya? Nah, sudah, eh, silakan. oke, ya. Eh, ini teman-teman mungkin yang Protestan tahu ya bahwa artikel ini ada di di sini, di Desiring God. Nah, ini adalah uh, John Piper punya gitu ya, seorang teolog baptis reform evangelical juga bisa dikatakan. Jadi you name it, dia bisa reform, bisa baptis, setahu saya. Nah, ini diterbitkan pada September 24, 2022 dengan judul, teman-teman nanti bisa lihat, saya akan share juga artikel tadi yang pertama saya share itu di channel YouTube, di sekitar platform Spotify dan YouTube. Nah, The Bitter Splinters of Marburg, How the Table Split Luther and Zwingli. Serpihan pahit Marburg, How the Table Split Luther and Zwingli. Table di sini bukan altar ya. Jadi bagaimana meja bundar memisahkan Luther dan Zwingli. Sekali lagi teman-teman semua, ini fakta historis ya Dondo ya. Jadi Ya, kami membuka fakta historis dan sesuai ke 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 kerinduan atau maksud dari kami berdiskusi di sini dan mengundang teman-teman semua adalah supaya memikirkan ulang sekali lagi mengapa percaya. Nah, ditulis oleh Michael A. G. Hykin. Ya, ini ya, artikel by Michael Hykin. Dia seorang profesor dari The Southern Baptist Theological Seminary, gitu, SBTS. Ini terkenal sekali ya, Protestannya gitu ya. Nah, jadi dengan disclaimer pada bagian ini, kami tidak menyederhanakan kompleksitas yang terjadi secara politis dan segala macam ya pada abad 16, khususnya bagi Luther dan Zwingli. Nah, tapi kami ingin direct ya, secara langsung kepada apa yang memang kami bahas gitu ya. Nah, a few years ago, ini sedikit dari Michael, si penulis, dia itu gini, dia langsung bilang ya, saya udah take note di sini. When we think the when we think of the issue, the debated during the German Reformation, we think of matters such as justification and the authority of the scripture. Nah, kita berpikir mungkin apa yang ada terjadi di abad 16 itu semata-mata cuma perkara eh, masalah doktrin kitab suci atau otoritas kitab suci atau pembenaran oleh iman gitu ya, sola 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 itu ya, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Tapi but as contentious as the primary issues were, uh, the nature of Lord's Supper gitu ya. Jadi nature of Lord's Supper was also heavily debated. Jadi is Christ present at the table gitu. Yang diperdebatkan juga itu adalah tentang Lord Supper atau perjamuan Kristus, perjamuan kudus gitu ya. Apakah Kristus benar-benar hadir gitu ya, present ya, hadir tadi ya. Apakah itu benar-benar tubuh dan darah Kristus? Mungkinkah? And if so, how? That's what Luther and Zwingli came to debate. Ya ini ya. Mereka debat.
di Marburg Colloquy. Ini yang dibahas itu adalah Marburg Colloquy, ada 15 artikel ya. Ya kita nggak baca 1 sampai 14 itu apa, tapi di poin 15 yang saya tahu dan saya baca itu ngomongin tentang perjamuan kudus ini. Ya, perdebatan yang memisahkan kedua mantan imam barat gitu ya. Sorry. How is Christ present? The medieval church had defined the nature of Christ present with regard to the elements of the bread and wine. Ini abad 13. The dogmanya adalah transubstasi. Ketika priest pray for the descent of the Holy Spirit untuk hadir Roh Kudus di roti dan di cawan atau anggur, they were transformed. Ya, they ini adalah roti dan cawan itu berubah transform into the very body. Ya, ini perhatikan the very body and the very blood of Christ. Tadi kita sudah baca, Bapak-bapak gereja mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Itu clear ya. Ya, sejauh ini Dondo clear ya sejauh ini ya. Nah, how is Christ Clear. present? Sebenarnya dalam paper ini si Michael Haykin itu lagi ngasih tahu how is Christ present itu dari pemikiran medieval church. Gitu. Medieval church itu refer kepada siapa? Kepada gereja Katolik. Nah, Ya. all the reformers clearly reject. Ya, jadi rejected ya. Jadi para pemikir abad 16 ya, saya tidak mau bilang reformers, tapi ya udahlah. Abad 16 ini kan dikatakan reformasi gereja gitu. Tapi apa yang direformasi itu hal lain. Karena mereka sendiri pun saling tidak bisa menemukan kesepakatan. Nah, itu tanggapan saya pribadi. Nah, tapi dikatakan di sini all of the reformers clearly rejected the medieval dogma of transubstasi, yaitu tadi di atas, ketika Roh Kudus hadir, maka roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Transubstation, substansinya berubah. Nah, but they were deeply divided over the answer to the question, how then is Christ present at the table? Nah ini kita sekarang masuk ya dari tulisan si Michael, Protestant Dispute. In the view of Luther, Christ's body and blood are present. Jadi di pandangan Luther, tubuh ini udah ada ini sekarang maksud ke dalam perselisihannya Luther dan Zwingli ya. Nah, menurut pandangan Luther, tubuh dan darah Kristus itu hadir di dalam, bersama dan di bawah, in with and under the bread and the wine. So, the bread and the wine actually contain Christ's body after the prayer of consecration. Doa pengudusan. Nah, siapa yang mengkonsekrasi nggak ngerti. Saya belum punya data aktual, tapi kalau di gereja Katolik ya dalam konteks ajaran gereja yang pada dasarnya saat itu Luther juga Katolik, itu adalah imam. Tapi saya belum punya data aktual. Ini siapa menurut Luther itu yang bisa mengkonsekrasi gitu? Apakah semua orang bisa gitu? Jadi kalau setiap orang bisa mengkonsekrasi di luar komunal, nah imam nah nanti kan juga ada priesthood of all believers gitu ya. Jadi di pemikiran para abad 16 ini ada yang mengatakan bahwa imam itu adalah semua orang, imamat yang rajani gitu ya. Nah padahal uh, di dalam gereja itu imam itu ya imam gitu. Nah imam lah nanti yang akan mengkonsekrasikan tubuh dan darah Kristus itu di dalam altar gitu ya. Nah bagi Zwingli partisipasi di dalam Lord Supper itu adalah komunitas, event komunitas. Itu adalah event komunitas di mana umat Allah came together and to be nourished by Christ through His Spirit. Jadi uh, per, community event ini tuh ngomongin tentang apa sih? Umat itu diberi makan Kristus melalui Roh. Nah ini perkaranya bukan lagi kehadiran Kristus ya. Jadi bukan seperti Luther, Zwingli punya view-nya sendiri. In fact, to Zwingli ways of thinking, the Lord's Supper is not true meal if Christ is not present. Jadi Kristus yang hadir itu secara spirit ya, through His Spirit. Sejauh ini nangkap ya Dondo ya. Nah, jadi Zwingli itu perkaranya adalah simbolik. Nah, perkaranya adalah spirit, through His Spirit. Jadi ini adalah community event in which the people of God atau umat Tuhan came together to be nourished
by Christ through His Spirit. Tapi itu bukan meal atau itu bukan makanan, literally roti, jika Kristus tidak hadir. Nah, Kristus hadirnya itu dari mana? Ya nggak tahu. Dari spiritnya katanya. Ini klaim-klaim metafisik yang akhirnya tidak bisa jelas juga diperjelaskan oleh Zwingli. Gitu. The bread and the wine are the means. Jadi itu adalah maksudnya adalah by which an almost mystical union with Christ is achieved. Nah, Zwingli ngomongnya kayak gini. Perjamuan itu bukanlah perjamuan sejati jika Kristus tidak hadir tadi ya. Kalau Kristus nggak hadir, nah hadirnya Kristus itu bukan di roti dan di anggur. Nah, roti dan anggur adalah sarana ya, sarana ya. Eh, the means by which and almost sarana yang dengannya persatuan mistis dengan Kristus tercapai. Jadi perkaranya itu bukan perkara tubuh dan darah Kristus hadir di dalam roti dan anggur, tapi mystic union with Christ gitu. Nah, di sini sudah ada perbedaan gitu yang terjadi di antara kedua pemikir abad 16 ini gitu. Nah, karena itu kita lanjut dalam pertemuan di Marburg, ini konteks politiknya ya. Ada seorang pemimpin di Jerman ya, Philip of Hesse. Ini ada konteks future of the Reformation secara politik. Ya. Philip ini mempertemukan ada koloki di Marburg. Nah, bukan cuma Luther dan Zwingli di dalam pertemuan itu, nah, ada juga Martin Bucer, Warren Bucer, baru ada Philip Melanchthon, dan ada Johann Oikolampadis. Nah, mereka bertemu gitu. Nah, ini ada detail-detailnya, tapi kita langsung ke intinya. Nah, court and discord. Nah, apa sih yang ada di sana itu setelah tadi perbedaan mereka, mereka tuh ngapain di sana ya ini ada kesepakatan. Mereka di sana tuh sepakat dan juga nggak sepakat gitu. Luther itu tegas ya bahwa this is my body kata dia. The word itu yang ngomongin kitab suci gitu ya. Kalau kitab suci, the word kalau kitab suci is needs to be taken literally. Jadi apa yang dikatakan itu harus literal gitu, harfiah. Bahwa itu adalah the bread is the body of Christ gitu. Nah, Zwingli berbeda gitu, bahwa keyakinan Zwingli itu jelas bahwa the risen body of Christ telah naik ke surga and could not be literally present in every local. Jadi nggak bisa datang di setiap lokal where the Lord's Supper being celebrate. Jadi tadi yang dibilang ya konsisten dengan yang dibilang Zwingli tadi bahwa itu adalah event dari umat Allah, hadirnya secara roh. Nah, jadi karena Kristus telah naik ke surga, perhatikan, Kristus naik ke surga, nanti kita akan lihat tanggapan dari konsili para uskup, yaitu konsili Trinity. Jadi Zwingli bilang, Yesus sudah naik ke surga, dia nggak bisa datang di mana-mana gitu. Nih, could not be literally present in every lokal where the Lord's Supper was being celebrated. So ini ngikutin ya, Dondo ya. Nah, mereka ini discord di sini, ada perselisihan di sini. Ya, Luther itu masih pakai sola scriptura dia gitu ya. Sola scriptura yang sama dipakai Zwingli juga tidak bisa menemukan mereka berdua gitu. Ini masalah gitu. Sedangkan ini mereka ada di abad yang sama, mereka masih bertemu. Nah, kalau kita compare dengan apa yang dilakukan para bapak gereja yang sudah berbeda abad pun masih sepakat. Nah, sejauh ini nangkap ya, Dondo ya. Mereka katanya reformator. Masih bisa ketemu di satu table. Ya, Marburg Colloquy gitu ya. Jadi ada kawan-kawannya juga, ada Philip Melanchthon, ada Martin Bucer gitu ya, ada Johann Oikolampadis. Nah, mereka itu udah ngumpul gitu ya. Siapa sih yang ngumpul di sana? Nih ada sih di sini. Oh, bukan di paper ini, ada paper lain yang saya baca beberapa namanya. Nah, intinya adalah mereka ini di abad yang sama ketemu di satu table tapi nggak bisa bersatu gitu. Nah, kalau tadi di awal-awal kita udah ngebahas dan kami sempat membahas tadi apakah jangan-jangan perdebatan tentang penolakan terhadap tubuh dan darah Kristus ini sedang mengimplikasikan adanya ajaran yang keliru atau heretik bahkan. Nah, jangan-jangan ya kita hanya membuat highlight saja. Ya, jangan-jangan itu highlight aja apa yang terjadi sih di abad 16 kok bisa kayak gini sekarang gitu. Mereka berdua setuju memang Lord Supper is vital ya, itu memang vital dalam Christian life. By which the Holy Spirit menguatkan believers. Ya, Roh Kudus menguatkan.
Tapi ya ini Prince Paper sadly the final remake regarding the demonstration of Christian love failed. Mereka nggak bisa saling mengasihi. Ini fakta yang gawat gitu. Sayangnya pernyataan terakhir mereka mengenai demonstrasi itu gagal karena ya mereka nggak bisa sepakat gitu. Ultimately, Luther refused to recognize the Swiss Reformator as genuine Christian. Jadi reformasi di Swiss itu tidak Kristen gitu. Yaitu siapa? Ya si Zwingli. Setelah nih, after the colloquy, Luther conclude that Zwingli was a perverted man who had no part of Christ. Ini kejam sekali. Luther menyimpulkan bahwa Zwingli adalah orang yang sesat. Nah, tadi gitu kan, kalau para bapak gereja itu menghadapi kebidat-bidatan terhadap penolakan terhadap tubuh dan darah Kristus, nah, Luther ini malah menganggap bidat nih kawannya dia. Gitu. Ini kan gara-gara dia sendiri sebenarnya kalau kita kalau kita bisa tarik ke sana, tapi kita nggak mau panjang ke sana. Nah, bagi Luther, Zwingli itu perverted gitu. Atau kata terjemahannya bisa dibilang sesat, tidak memiliki bagian dalam Kristus. Ya agak keras ya dia ngomong, memang musuhnya Luther juga gereja Katolik ya, nggak tahu. Dia nggak ngerti kali ya bahwa gereja Katolik, dia juga imam di sana, kenapa dia malah memusuhi gereja Katolik dalam hal ini. Seven times worse. Nih ya, seven times worse than when he was a papist, saat dia katanya 7 kali lebih buruk daripada ketika Luther masih penganut Katolik. Zwingli itu lebih lebih buruk 7 kali lipat, 7 kali lebih buruk gitu ya. Nah, jadi complicated dan pusing kali-kali pusing gitu. Pada gereja Katolik gak ada masalah gitu. Luther kenapa ini dia hang atau gimana saya nggak tahu ya. Nah, baru when Luther, nah nanti ini ya, ini ada di sini. Tapi singkatnya, jadi ada perang gitu ya. Zwingli marched out to meet the Keppel, Roman Catholic soldiers attack the canton of Zurich. Jadi ada perang lah singkatnya. Nah, Zwingli mati gitu ya. Luther bilang, nah ini Luther heard of Zwingli and he was his done self. Zwingli has died. Jadi, si Zwingli mati in great sin and blasphemy. Ketika Luther mendengar kematiannya, ia bersikap terus terang ya. Luther itu clear gitu waktu Zwingli mati perang dengan gereja Katolik. Kita tidak sedang bahas peperangannya gitu ya. Tapi Zwingli meninggal menurut Luther dalam dosa besar dan dalam penghujatan, in great sin and blasphemy. Nah ini Ikannya, ada 5 footnote ya. Jadi ini bukan kutipan-kutipannya. betul, ini bukan ini yang nulis Michael A. J. Kagan. Nah, ini seorang church history ya, bahkan professor of church history di Southern Baptist. Jadi Oh, ya, uh, sejarah gereja. ya, nah gini teman-teman, uh, ya bahwa apa yang kita bahas di sini itu sebenarnya vital gitu ya. Luther Zwingli setuju bahwa Ekaris itu vital, itu penting dalam kehidupan rohani. Tapi apa sebenarnya? Sampai terjadi fenomena di Marburg itu dan Zwingli mati katanya dalam dosa besar dan dalam penghujatan. Ini sangat vital gitu. Tapi mereka sendiri pun tidak bertemu. Ya, Gimana, Dondo? Singkat, sebelum kita membaca tanggapan Konsili Trente. Gimana? Ternyata ya, bukan oke. baru, bukan hal baru. Betul. Karena kitab suci juga pernah menyatakan gini ya, sebelum adanya gereja Katolik, masih dalam zaman perjanjian lama itu ada dikatakan seperti ini. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Nggak ada. Cuma ya begitu aja. Bentuknya baru atau mungkin metodenya baru, caranya baru. Cuma arah, tujuan, maksud semuanya berdasarkan daripada hal yang sama gitu. Nggak bisa. Jadi ketika kita bicara soal ini ya, khususnya perdebatan di Marburg, ini sebenarnya menunjukkan ya bahwa eh, perpecahan gereja pada akhirnya akan terus-menerus terpecah lah gitu. Karena ya tadi ada kan dikutip situ sulit untuk menemukan kesepahaman
Tuh ya. Jadi kalau jadi kalau kesepahaman aja sulit, ya, untuk saling mengerti, untuk saling paham aja sulit, bagaimana memahami Allah yang nggak bisa dipahami oleh logika? Perlu berapa orang untuk berpikir untuk memahami Allah? Tuh. Ini ini teologi, ini ngomongin tentang Tuhan loh. Sekalipun sekalipun kita ke ranah yang semakin sempit. Contohnya Ekaristi, Ya, perjamuan kudus. Ini sempit. Ya. Tapi tapi pada konteks besarnya itu adalah mengenalkan Allah, mengenal akan janji dan rencana Allah, gitu kan? ya, Kembali lagi, jika kesepahaman ini nggak bisa dipahami cuma karena satu konteks, satu masalah aja, bagaimana ketika dihadapkan oleh masalah-masalah lain dengan pola-pola yang lebih baru? Apakah mungkin? Sepertinya sangat mungkin akan muncul nanti gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Akhirnya kita kembali lagi ke topik kita sebelumnya, gitu. Jadi asal mula akhirnya kita menemukan gitu, asal mula dari semuanya ini adalah kegagalan orang-orang untuk untuk menciptakan kesepahaman. Coba kalau kita coba kalau kita compare dengan apa yang dinyatakan oleh bapak-bapak gereja sebelumnya yang udah ditunjukkan tadi. Berapa abad berselang sudah ada bapak-bapak gereja terdahulu yang menghadapi masalah-masalah yang berbeda mungkin dalam menghadapi para para apa namanya para heresi misalnya. ya, Tetapi ketika mereka menemukan ketika mereka menemukan topik-topik yang sama sekalipun dalam case yang berbeda, mereka tetap sepakat oleh para pendahulu mereka yang terlebih dahulu sudah dipanggil oleh Tuhan menghadap ke tahta Tuhan yang maha tinggi gitu ya, ya, ke dalam surga gitu. Bahwasanya mereka sepakat, mereka sehati, mereka sepikir gitu. Itu juga ada dalam pernyataan teks kitab suci. Sebaiknya kita umat Allah sebaiknya sehati dan sepikir. ya. Nah, dengan adanya dengan adanya kesehatian dan kesepikiran akan menciptakan umat atau komunal yang sangat besar gitu loh, yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat teguh gitu ya seperti batu. Yes. Kalau kalau ini aja saling sepakat aja udah susah, bagaimana kita mau kuat? Sedangkan orang yang ada di dalamnya aja sulit untuk sepakat. Coba kita pikir di sini. Ini ini bukan berarti saya membenturkan ya. Tapi ini sekali lagi ini fakta sejarah dan kita ngorek sejarah ini untuk dijadikan pelajaran. Jadi bukan berarti ketika saya ngomong ini akhirnya saya saya jadi orang saya Protestan. Ya, Iya, kalau bilang saya kalau saya bilang saya Katolik saya Protestan. ya. Takutnya gitu kan ketika nanti ada viewer yang bilang si si Katolik nih Dondo kali Katolik gitu ya. gitu. Nah, Heeh. Katolik kali gitu. Enggak. Disclaimer. Protestan, Joy. Iya, jadi gini, apapun denominasi kita, kita tuh melihat sejarah itu harus terang. Mau itu buruk, mau itu baik, jangan ditutup-tutupin. Gitu ya. Sejarah Katolik juga ada kok yang buruk, Ya, gitu. Tapi bukan berarti sesuatu yang buruk itu akhirnya kita tutup-tutupin seolah-olah kita ini bersih. Enggak. betul. Protestan Nah, juga juga ada sesuatu yang buruk. Ada dulu. iya. Oke. Protestan juga ada sesuatu yang buruk dan Bahkan hasilnya pun major, juga sama. bahkan major Hal yang ini. buruk, ya, hal yang buruk itu bukan berarti
harus ditutupin demi demi menjaga nama baik kita. Enggak. Itu seharusnya jadi pelajaran untuk kita mengoreksi diri menuju ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu loh. Setuju. Jadi dari saya ya kita jangan mandang lah. Kita jangan mandang denominasi lah gitu. Ya cobalah kita untuk berusaha untuk lebih sepakat lagi gitu. Coba sekalipun sekalipun ini udah terjadi, mari kita kalau memang kita berhasil ya, kita recreate history gitu ya. Kita recreate history. Kalau kata kalau kata Donald Trump begini ya, how to make American great great again, gitu ya. How to make America great again. Nah, jadi kita kembali lagi nih, how to make church great again, gitu ya. Bagaimana cara membuat gereja menjadi besar lagi? Ya, ya itu adalah kembali kepada kesatuan. Hmm. Karena kembali lagi, kita bersatu kita kuat, kita bersatu kita teguh gitu. Ini bukan sekedar istilah gitu, enggak. Tapi memang maknanya adalah seperti itu artinya gitu. Kalau kita terpecah-pecah ya ampun, kecil kalau diinjak hancur. Ya, 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 ya. Itu. Silakan, lanjut. Ya, thank you, Dondo. Jadi, ya saya mau mengelaborate ya mungkin tanggapan terhadap pernyataan terakhir ya. How to make great again itu bukan bermaksud secara politis ya gitu. Gereja make great again itu bukan bukan secara politis dalam konteks yang Bukan. mungkin pernah ya bukan kayak kita perang salib lagi bukan gitu. Tapi gereja Enggak. gereja besar itu tadi istilah yang Dondo gunakan dari Trump itu bukan literally seperti pemikiran Trump tapi statement yang unik itu tadi. Kita menjadi Ya, besar Kak statementnya unik. karena kita adalah persekutuan yang besar yang Kristus izinkan dengan persatuan iman gitu. Jadi kita bukan dengan power yang mengopres bukan, tapi kita dengan power yang love, yang mengasihi. Ya itu tadi Luther dan Zwingli Ya, nggak bisa mengasihi. Itu si penulis yang bilang mereka nggak bisa mengasihi. Itu bukan kami yang ngomong ini kita angkat tangan deh. Tadi mungkin viewer mungkin ada yang bilang ah orang ini Katolik kali ya, Dondo ini Katolik. Bukan itu yang ngomong tadi Profesor History di Southern Baptist ya itu yang ngomong bukan kita ya. kita mengelaborate apa yang kita baca dalam pembacaan Kita kita coba itu baca konteksnya gini. Kita coba baca. Kita cuma mengartikan apa yang dia katakan. Udah, gitu aja. ya bahkan kita tidak perlu mengartikan keluar dari konteks itu clear tadi dia ngomong kita memang sedang mengundang kita memikirkan ulang mengapa percaya gitu jadi oke, kita akan masuk ke dalam tanggapan para uskupnya balik lagi teman-teman di sesi yang kedua bukan di sesi kedua di episode yang kedua yang sudah diupload balik lagi peran uskup itu penting nah dengan adanya pemikir abad 16 tadi uskup-uskup di dalam gereja barat which is di gereja Katolik itu hadir membuat konsili yang namanya konsili Trento. Nah, kami akan membahasnya singkat. Tadi sudah oleh para pemikir abad 16 yang tidak bisa bertemu dan bahkan ngeri-ngeri sedap ya perkataannya. Dikatakan Zwingli mati dengan dosa besar dan penghujatan blasphemy. Nah, karena itu kita mau lihat nih para uskup yang dalam fungsinya itu ada di dalam gereja barat itu menanggapinya seperti apa. Oke, kita akan baca bersama-sama. Ya, Oke, sekarang kita memasuki eh, pembahasan mengenai apa tanggapan para uskup dari gereja Barat atau gereja Katolik menanggapi tadi pemikiran dua mantan imam yaitu Luther dan Zwingli yang saling tidak bisa bertemu dan saling tidak bisa mengasihi ketika mereka sedang membahas tentang perjamuan kudus menjadi topik kita pada hari ini. Nah, saya akan membacakan dari buku ini. Terlihat ya, Dondo ya. iya, terlihat. Oke, ini judulnya adalah Ekaristi, Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral. Ditulis oleh Romo Marta Sujita, PR. PR itu Romo Keuskupan. Keuskupannya eh, saya belum cross-check Romo Keuskupan dari mana. Tapi beliau adalah doktor teologi, lulus dari Austria, dosen teologi dogmatik, dan dan liturgi di Fakultas Teologi Sanata Dharma di Jogja. Oh,
Ternyata beliau adalah Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang. Nih, Romo Marta Sujita. Nah, mengapa menggunakan buku ini? Karena kami akan membahas tanggapan uskup dari Konsili Trente. Sekali lagi, teman-teman yang mendengarkan sesi yang episode kami yang kedua membahas tentang pentingnya uskup. Nah, memang di dalam episode itu saya belum memaparkan kutipan langsung dari Johannes Calvin atau tokoh dari salah satu ya. Tadi kan kami baru membaca Luther Zwingli, tapi ada tokoh lain, Johannes Calvin atau John Calvin gitu ya, kepala atau bapak dari denominasi Reform gitu ya. Dia juga menyetujui adanya uskup, tapi memang Johannes Calvin sebagaimana memusuhi gereja Katolik, ini sedikit tentang uskup, memusuhi gereja Katolik, dia agak agak sentimen membahas uskup, tapi dia setuju uskup, bahkan dia mengutip eh, tradisi Alexandria atau gereja Koptik gitu ya, bahwa uskup itu ada. Bahkan dia mengutip juga bagaimana Paulus menunjuk Titus, kalau saya masih ingat itu di bab 4 bukunya Calvin di Institut. Nah, karena itu buku ini akan saya bacakan singkat dengan eh, bagian Konsili Trente. Nah, Konsili Trente ini perkumpulan para uskup gitu ya, teman-teman yang mendengarkan. Jadi kita nggak bisa berpikir gereja itu random gitu ya, random atau sok bisa sendiri-sendiri nggak bisa gitu. Itu juga tadi yang menjadi pertama kali fenomena yang dibaca Dondo gitu ya, bahwa adanya orang-orang yang berpikir individualis atau kepentingan diri sendiri. Padahal gereja nggak seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh memohon kepada Allah untuk kebutuhan diri kita. Gitu. Nah, tapi kita perlu melihat bahwa gereja itu komunal yang bersekutu sepanjang zaman. Nah, makanya pada bagian ini, halaman 273, mudah-mudahan terlihat ya, di bagian sini, Konsili Trente ini kelihatan ya, Konsili Trente ya. Ya, Konsili Trente 1545. Iya, oke. Nah, lima belas Nah, enam puluh tiga. Oke. nah, di halaman 273 tadi bukunya sudah saya tampilkan, teman-teman yang mau membacanya silakan. Nah, Konsili Trente diadakan tentulah pertama-tama untuk tujuan pastoral, gitu ya, dengan gejolak gereja pada masa itu. Nah, ini tahunnya masih berdekatan juga dengan tadi ya. Kalau Q Marburg itu ada di, saya terus cek lagi, itu terjadi di em, abad 16 juga, tepatnya 1504 sampai 1567. Eh, persisnya itu ya di sekitaran segitu. Nah, em, bahkan Zwingli 1531 meninggal gitu ya. Jadi ini adalah tanggapan para uskup Konsili Trente. Oh, ini untuk tujuan pastoral ini untuk menjaga dan memelihara iman gereja ini penting sekali, menjaga dan memelihara iman gereja, karena balik lagi fungsi uskup adalah seperti itu. Kalau tidak ya maka semua orang akan merasa dirinya benar sendiri. Buktinya apa? Kok semua orang merasa dirinya benar sendiri? Ya tadi Luther dan Zwingli aja bingung gitu ya. Ini saya pakai kata yang soft gitu, bingung itu sebenarnya tidak bisa bisa mendeskripsikan bahwa mereka itu bukan bingung, mereka itu baku pukul. Bahkan seram sekali bahasanya tadi. Mati dalam dosa dan blasphemy. Itu bukan saya yang ngomong, itu profesor history. Itu bukan Dondo yang ngomong. Kita membaca, sekali lagi, membaca sejarah secara jujur, kata Dondo. Nah, ini tujuannya Konsili Trente adalah untuk menjaga dan memelihara iman gereja yang pada saat itu sedang mendapat goncangan dari Luther dan Zwingli. Konsili Trente tidak dimaksud pertama-tama hanya untuk membuat keributan atau seakan-akan tanpa ada alasan yang jelas. Justru keributannya bukan dari Konsili Trente gitu ya. Yang menjadi perhatian utama dalam Bapak Konsili, ya Bapak Konsili umat imam apa uskup-uskup pada saat itu adalah yaitu salah satunya yang major adalah sakramen dan ekaristi. Secara rinci, tentu sejauh berkaitan dengan situasi pastoral gereja yang menghadapi gejolak pada saat itu ya Luther, Zwingli, dan Calvin. Nah, Trente membicarakan ekaristi dalam 3 kali, ada 3 sidang. Itu pada tahun 1551, 1562, dan 1563. Karena tadi ya Konsili Trente itu 1545 sampai 1563 di sini. Kelihatan ya Dondo ya. Ya, 1545 sampai empat 1563. puluh lima sampai enam puluh Nah, tiga. Iya. karena itu ada 3 tahap. Dari 51 lah dimulai. Tadi 45 kan startnya. Nah, 51 sampai 62 itu khusus membahas ini sakramen dan ekaristi ini gitu. Ini bukan bukan pembahasan cuap-cuap gitu. Ini bukan orang yang tiba-tiba ya kayak tadi ya, cuman di Marburg Koloki aja mereka nggak ketemu gitu. Itu satu momen yang singkat. Nah,
konsili itu nggak main-main. Konsili itu bukan, ayo kita ngumpul, nggak setuju pulang, baru ya itu dia mati gara-gara dosa besar. Nggak gitu. Gereja itu bergumul itu nggak main-main gitu. Don itu ngomong ada kontemplasi juga ya Don ya dalam para para bapak gereja itu kontemplatif juga. Maksudnya ini adalah firman Allah, nggak bisa dimain-mainkan. Ini adalah the word of God. Nah, sidang 13, sidang 21 dan sidang 22. Sidang 13 itu pada tahun 1551, sidang 21 1562, sidang 22 1562. Nah, jadi di Konsili Trente itu ada kata Romo Marta Sujita itu ada kata-kata yang sangat-sangat teknis ya, misalnya kayak artikuli, doktrina, dan kanon gitu ya. Nah, langsung direct aja ajaran Trente mengenai Ekaristi atau perjamuan kudus itu apa sih gitu. Nah, ada satu istilah ya, realis praesentia ini bahasa Latin, termasuk salah satu tema yang paling mendesak dibicarakan di Konsili Trente gitu, realis praesentia di sini. Saya munculkan sedikit ya. Kelihatannya ajaran Trente mengenai realis praesentia. Ini yang ini. Ya, realis Nah, presensia. Oke. oke. Nah, jadi di sini dikatakan ini adalah hal mendesak mengenai tema ini dituangkan dalam 8 bab doktrina. Tadi kan ada 3 poin ya. Ada artikuli, doktrin, dan kanon. Ada 8 bab doktrina dan 11 kanon. Nah, itu panjang sekali kalau kita bacakan di sini. Tapi pada intinya, dengan tidak berintensi atau tidak bermaksud mensimplifikasikan, apa sih sebenarnya realis presenter itu, tapi kami mempersingkat dan memantik semuanya untuk bisa membaca lagi, atau mungkin membeli buku ini untuk membacanya, menjadi bahan komparatif. Nah, kehadiran real, bab pertama ya, tadi ada 8 bab doktrina dan 11 kanon gitu ya untuk ekaristi, untuk perjamuan kudus tadi. Nah, bab pertama kehadiran real Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen ekaristi Mahan Kudus. Kebaca nggak? Ya? Kehadiran real Ya, Tuhan Yesus dalam sakramen ya. ya. Bab satu ini Oke. bab satu. Oke. Salah satu. Nah, dari judulnya aja udah sangat dekat dengan perkataan Bapak Gereja gitu kan. Jadi memang seharusnya begitu. Gitu kita nggak boleh merasa benar sendiri. Gitu. Dan dikatakan di bab satu ini, kehadiran real Tuhan Yesus dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Sejak awal konsili suci mengajarkan, dia langsung merujuk kepada sejak awal gitu. Asalinya itu Ya. konsili suci, mengajarkan dan Hmm. mengakui dengan terbuka dan langsung bahwa sakramen Ekaristi, perjamuan kudus dengan bahasa Protestan gitu ya, yang mulia dan kudus itu sesudah konsekrasi tadi ya, sesudah konsekrasi roti dan anggur, Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata, benar-benar nyata, real, dalam rupa yang nampak gitu. Ya Luther tadi masih dekat dengan ini, tapi kok substansi tidak berubah. Jadi tubuh dan darah Kristus itu bersama. Tadi ada 3 kata yang disebutkan itu tadi. Saya coba cross check lagi ya. Kata-kata yang digunakan Luther itu tadi adalah ini, in, with, and Substansi. under. Ini with and Ya, under. Nah, in, with, dan under. Tapi tidak transubstansi, berbeda ya dengan gereja gitu ya. Nah, Luther, nah saya katakan berbeda dengan gereja karena Luther saat itu sedang uh, danger gitu. Ini berbahaya karena dia imam gitu. Nah, karena itu tubuh itu real, nyata gitu. Tidak ada pertentangan dengan kehadiran Sang Penyelamat Agung kita itu. Memang dia selalu duduk di sisi kanan Allah Bapa, ini menanggapi Zwingli tadi, di surga sesuai dengan cara keberadaan kodratinya, dan bahwa meskipun demikian dia di surga, dia hadir untuk kita di banyak tempat, secara sakramental menurut hakikatnya. Possible nggak? Possible, karena dia maha. Disinilah diskursusnya tidak lagi berbicara fisik tubuh kita. Artinya Allah sudah di dalam konteks metafisika, tubuh kemuliaan. Yang dimana kalau kita baca kitab suci ya, di perjanjian baru ya, kita kan kemarin baru Pentakosta. Sebelum Pentakosta kan dia naik bangkit kan. Nah saat dia bangkit kan dia seringkali eh, waktu di Emmaus ya Dondo ya, dia kan tiba-tiba hilang gitu kan ketika 2 orang berjalan. Nah orang sadar bahwa itu adalah Yesus, tiba-tiba dia hilang. Nangkep nggak? Ya ya, kan ada teks mengatakan kayak gitu. Nah ya. kok bisa gitu? Kok bisa dia di mana-mana gitu kayak switch-switch? Nah itu bawa konteks dari tubuh kemuliaan itu. Nah, sebab demikianlah semua pendahulu kita, ini masih di bab sana, yang hidup dalam gereja Kristus yang benar dan yang menjelaskan sakramen Maha Kudus ini.
mengakui dengan terang bahwa penebus kita Kristus telah menetapkan sakramen yang mengagumkan ini pada perjamuan malam terakhir, mirip seperti Bapak Gereja tadi. Ketika dia sudah berdoa berkat atas roti, seperti yang Dondo katakan tadi, either mau pakai perkataan Paulus di 1 Korintus atau di tulisan Injil, jangan sampai di sana. Nah, konsili menyatakan ini juga. Kata-kata ini yang dicatat oleh para penginjil dan kemudian diulangi oleh Santo Paulus. Percis yang Dondo refer gitu ya. Ini kecil sekali tulisannya, tapi ini ada di sini. Mudah-mudahan kelihatannya ini di sini. Ini di sini. Ah, tidak terlihat. Oke, intinya Paulus juga mengatakan gini. Nah, jadi Konsili Trento tuh ngasih tahu bahwa ini benar-benar seperti ajaran konsili awal. Nah, dengan itu juga ya gereja mengatakan bahwa Konsili Trento menolak ajaran Zwingli yang tadi juga ditolak oleh Luther gitu ya. Jangan bilang nanti gereja Katolik jahat, enggak. Luther sendiri lebih keras ngomongnya. Zwingli yang tadi bilang tubuh Tuhan udah ada di sorga, tidak mungkin hadir di mana-mana. Apakah kira-kira Zwingli lebih pintar daripada Kristus gitu? Apakah lebih jago Zwingli gitu ya dalam menafsir kitab suci? Padahal Sang Firman itu sudah bisa di mana-mana. Ketika dia di Emmaus, dia tiba-tiba bisa sekejap saja. Baru dia tiba-tiba hadir di antara para murid, gitu kan? Baru nanti dia naik surga Roh Kudus turun. Nah, Konsili Trento menolak ajaran Zwingli dan di halaman 277 mengenai Ekaristi yang hanya meyakini kehadiran Kristus dalam tanda saja. Tadi kalau di tulisan papernya si Profesor Sultan Baptis itu dikatakan bahwa Zwingli mengatakan bahwa ini dalam roh gitu, dalam tanda. Nah, maka bersekutunya union, mystical union with Christ. Ditegaskan bahwa itu tidak ajaran gereja. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi atau bahasa Protestan perjamuan kudus itu esensial, Yap. esensi sekali. Nah, nah ini panjang kali lebar ya, teman-teman nanti bisa dibaca gitu ya. Nah, poinnya yang di sini adalah kami tidak, sekali lagi kami tidak mensimplifikasikan diskusi kita pada kali ini. Nah, kami mengundang kita supaya bisa sama-sama berdialog gitu ya. Mendengarkan kami juga teman-teman bisa membaca. Saya akan memberikan tadi ya seperti ini bukunya sudah saya paparkan. Nah, nanti kedua paper yang tadi saya tampilkan yaitu dari Ignatius Antiochia, baru dari papernya si Sultan Baptist Professor itu saya akan tampilkan di YouTube linknya. Teman-teman bisa baca kembali atau bisa riset kembali dan memberikan komentar. Sebelum memberikan komentar, membaca dulu. Gitu. Nah, kami sangat terbuka dengan semua Ya, kritik, tentu dengan etika sosial media yang baik. Nah, poinnya apa? Gereja itu tidak bisa eh, individualistik gitu ya. Itu tadi fenomena yang Dondo angkat, cari kepentingan diri gitu. Nah, ya fakta individualistik yang lebih parah adalah tadi eh, prosperity Marburg. gospel dan lain-lain. Betul, atau yang abad 16 Marbuk Collegium gitu kan. Itu kan Ah, individualistik kan gitu. Mereka masing-masing sangat. membaca Alkitab menurut pandangannya dan tidak bisa bertemu dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Luther mengatakan apa terhadap Zwingli yang mati gitu ya. Jadi ini fenomena yang tidak tidak biasa gitu ya. Ini tidak main-main gitu. Bahkan tadi Irenaeus dan Ignatius Antiochia mengatakan bahwa ini adalah major, ini vital gitu. Kesalahan terhadap perjamuan kudus itu bukan hal yang minor, nggak bisa. Gitu. Nah, oleh karena Ya, itu, kita sudah panjang kali lebar membahasnya. Dondo juga sudah mengeksplainnya. Kita akan menutup dengan statement akhir gitu ya. Setelah tadi pertama kita menemukan fenomena egosentrisme terhadap perjamuan kudus, di mana para pengajar muncul mengatakan ayat saja baru mau cari kepentingan diri, setelah dibaca ayat baru ngomongin tentang diri, sembuh apa segala macam. Jangan-jangan ada prosperity gospel yang yang di belakangnya, baru kita membaca daripada Bapak Gereja, baru kita membaca apa yang ada di abad 16, baru kita membaca Konsili Trento yang barusan. Sekarang kami mengundang teman-teman untuk berpikir kembali, mengapa kita percaya. Nah, dengan itu closing statement kami adalah dimulai oleh Dodo dulu deh. Dodo nanti setelah Dodo akan saya tutup. Nah, gimana Dodo? Closing statement, oke. silakan. Kembali lagi, ini bukan berarti berusaha untuk menggerus iman percaya teman-teman atau mungkin penonton sekalian, melainkan ini untuk kita berpikir kembali, untuk menilai kembali cross-check. Karena percaya sendiri itu ada caranya, bukan cuma sekedar, ah saya yakin.
Makanya saya ambil satu saya ambil satu contoh gambaran aja. Begini, omongan seorang akademisi, omongan seorang dokter, atau mungkin juga omongan seorang pendeta dapat dipercaya kalau ada orang-orang yang sebelum mereka juga melakukan hal yang sama, meneliti hal yang sama, menggeluti hal yang sama, dan juga berkecimpung ke dalam dunia yang sama, baik itu dalam research maupun kontemplasi. Jadi, semuanya ini seperti apa yang saya bilang eh, entah di video pertama atau di video kedua. Iman kita, iman kita, kepercayaan kita ini semuanya adalah hasil waris dari yang terdahulu. Kita cuma tinggal ikutin aja. Kita nggak perlu lagi capek-capek seperti bapak-bapak gereja yang udah ngurusin ini capek-capek gitu. Bergelut sama orang yang ini, bergelut sama orang yang itu. Nggak perlu. Kita cuma tinggal jalanin aja. Nah, cara menjalaninya bagaimana? Itulah tugas itulah tugas seorang pengajar, itulah tugas seorang hamba Tuhan, itulah tugas seorang pendeta untuk mengarahkan orang-orang atau umat. Bagaimana cara mempraktekkan kepercayaannya, baik dengan Eukaristi atau mungkin dengan eh, liturgi-liturgi yang lain. Semuanya diwariskan kok. Nggak perlu lagi kita menciptakan sesuatu yang baru, nggak perlu. Gereja sudah jadi lewat Kristus yang telah mengutus para muridnya ketika ia diangkat ke surga. Gereja sudah jadi, tinggal jalan. Jadi kita yang menerima ini termasuk para hamba-hamba Tuhannya, para pendetanya, para pastornya yang di gereja Katolik maupun juga eh, umat. Kita cuma tinggal ngejalanin aja, kita cuma tinggal nerusin aja apa yang diajarkan Kristus, apa yang diajarkan oleh para murid. Cukup. Karena apa yang berasal dari para murid juga berasal dari Kristus. Jadi ini sebenarnya untuk peneguhan, ya, bukan bukan artinya memaksa, bukan. Ini ini ada supaya kita teguh dalam beriman, teguh dalam percaya, meyakini sesuatu. Keyakinan kita teguh, keyakinan kita kuat, dan kita dapat bertanggung jawab dengan keyakinan kita sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Dondo untuk closing statement-nya. Nah, kalau dari saya, teman-teman semuanya, dengan penuh cinta kasih gitu ya, bahwa kita tahu sendiri tadi pemikiran abad 16 pun tidak bisa bersatu gitu. Nah, karena itu saya mengutip saja ya dari eh, salah satu tulisannya. Ini memang eh, artikel yang baik menjadi referensi saya juga bahwa pertama ini saya suka sekali dengan statement ini. Nah ini, nah ini saya quotation yang sangat bagus. Terlihat ya Dondo ya di screen. Ya, Ya jadi the real presence fosters a sense of unity among believers. Kehadiran nyata menumbuhkan rasa persatuan di antara umat beriman. Kehadiran nyata itu menumbuhkan rasa persatuan di antara umat beriman. Zwingli dan Luther itu sadar memang Lord's Supper itu vital penting. Tapi mereka tidak bisa bersatu. As members of the body of Christ, they are, atau umat beriman, believers, they are brought into communion with one another through their shared participation in the Eucharist.
sebagai anggota tubuh Kristus, mereka dibawa ke dalam persekutuan satu sama lain melalui partisipasi bersama mereka dalam Ekaristi. Another. Jadi communion with one another. Jadi komunion gereja itu komunal, komunion persekutuan ini one another. Luther dan Zwingli nggak bisa. Itu bukan kami yang ngomong, gitu. Through their shared participation. Jadi mereka membagikan partisipasinya di dalam Ekaristi. This unity strengthens the church and reinforce the bond between its members. Persatuan ini memperkuat gereja dan mempererat ikatan di antara para anggotanya. Nah, this unity strengthens the church. Inilah eh, dan mempererat. Jadi strength and reinforce inilah yang mungkin bahasa Dondo tadi ya, great again-nya the church gitu. Gereja semakin great dengan semakin kuat reinforce di antara umat dan member gitu. Jadi apa sih sebenarnya perjamuan ini? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti tubuh dan darah Kristus itu bukan bukanlah pikiran yang sekedar gitu ya. Ada juga yang fenomena lainnya, singkatnya ada di rotinya itu ayat-ayat gitu ya. Terus nanti ngena banget ke saya gitu. Nah, itu kan sisi-sisi individual juga kan gitu. Jadi kayak tubuh apa roti itu jadi kayak ayat yang jadi dia mikir sendiri. Jadi buat kepentingan diri. Padahal ini tuh tadi kata kita tuh mewariskan, simpel, kita tidak berjuang berat memang gitu. Tapi memang setiap Dondo tidak bermaksud gereja itu setiap zamannya tidak ada pergumulannya, tapi beban itu ada di para fondasi, ya, rasul dan para uskup awal kita di Bapak Gereja. Nah, jadi fenomena-fenomena aneh tentang perjamuan kudus yang malah menegasikan tubuh dan darah Kristus. Yang Kristus sendiri mengatakan, ambillah, minumlah, inilah tubuh dan darahku. Itu persatuan kita di sana. Jika di dalam liturgi gereja Katolik itu nanti sebelum kita menerima itu, kita sudah saling menyatakan damai Kristus ke kiri dan ke kanan kita. Artinya bersatunya kita kepada tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi. Sebelum kita bersatu, kita itu sudah menyatakan salam bagimu, damai Kristus bagimu ke kiri kanan kita. Itu menjadi bukti bahwa kita memang berdamai bersatu. Bayangkan kalau kita sedang selek dengan keluarga kita gitu ya. Kita dalam liturgi gereja Katolik ya. Ini kita lagi ibadah bareng gitu ya. Dalam liturgi baru kita memberikan salam padahal kita lagi nggak enakan. Nah itu kan pasti ada gejolak batin kan. Makanya sebenarnya perjamuan itu menyatakan kita bersatu dengan Kristus. Ortodoks juga mengatakan kayak gitu. Gitu. Jadi kita perlu memikirkan ulang. Perjamuan kudus, Ekaristi, adalah tubuh dan darah Kristus atau hanya simbol yang pada abad 16 diperdebatkan. Memikirkan ulang dan bertanya mengapa percaya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini sesi topik kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai, silakan like, atau mungkin yang mau menanggapi, silakan komen. Dan kita bertemu lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih, Tuhan berkati.